Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Guys, makin hari makin terbongkar fakta yang tak terbantahkan. MK ungkap fakta sesungguhnya. KPU dan Bawaslu dicecar habis-habisan sampai tak berkutik. Bahkan seorang saksi dari kubu 03 membawa bukti karung beras yang bergambarkan Prabowo Gibran di persidangan MK. Hingga kubu 02 tak berani lagi membantahnya. Sementara itu, Bobi Nasution yang merupakan mantu Presiden Jokowi ikut didukung Prabowo maju di Pilgub Sumatera Utara melalui Partai Golkar. Nah, kenapa tidak melalui partainya sendiri ya, PD Perjuangan? Apakah sudah dipecat atau gimana? Nah guys, tolong simak baik-baik dan diberikan pendapatnya. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan. Let's go. Yeah, let's go. Bagaimana ini? Pantas atau tidak? Pantas atau tidak? Pantas atau tidak? Pantas atau tidak? Sumatera Utara. Nanti ada yang protes. Untuk muda. Pak Bobi! Pak Bobi! Pantas atau tidak? Kita butuh gabungan 2002. Oke, Bobi. Pak Akbar. Pantas atau tidak? Ternyata orang Medan, ya nggak guys? Pemohon satu itu di dalam dalilnya mengatakan begini, lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu akibat intervensi kekuasaan dan intervensi kekuasaan dalam pencalonan paslon nomor 2. Itu. Jadi kenapa DKPP diundang ke sini? Karena itu. Jadi pemohon satu itu mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu akibat intervensi kekuasaan. Sedangkan pemohon 2 itu mendalilkan begini, ketidakefektifan dan keperpihakan penyelenggara pemilu. Di dalam salah satu uraiannya mengatakan ada kolaborasi antara ketiga lembaga yang hadir di sini, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ini tiganya bermain untuk kepentingan bersama, yang nggak tahu untuk apa itu ya. Itu ada dalil itu. Sehingga DKPP dipanggil ke mahkamah untuk memberikan penjelasan. Persoalan yang harus dijawab pertama, bagaimana kepatuhan ketaatan adresat putusan DKPP. Ya, kemudian yang kedua, ini kembali ke atas, persoalan yang menyangkut pencalonan. Persoalan pencalonan itu sangat keras muncul dalam persidangan mahkamah sekarang ini. Ya, jadi berkenaan dengan KPU langsung melaksanakan putusan mahkamah nomor 90 tanpa merubah PKPU, langsung diduga ada macam-macam hal yang terjadi pada waktu proses pencalonan sampai penetapan pencalonan. Itu mohon bisa disampaikan uraiannya di persidangan ini. Ya, kemudian yang berakhir pada bongkar terus. Amarnya, kemarin itu juga muncul di persidangan ini. Amarnya yang pertama, memberi sanksi kepada seluruh anggota KPU dengan teguran tertulis, ya, teguran keras, gitu, teguran keras, peringatan keras terakhir, gitu ya. Nah ini terakhir, ya besok kalau ada pelanggaran lagi ya harus dibuang, ya, jangan terus kerasnya keras terus, terakhir terus, ya, sampai nggak selesai, gitu ya, kan. Gitu. Nah itu, ya. Jadi ada itu, ini supaya bisa dijelaskan kepada kita. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada persoalan-persoalan yang serius pada waktu pelaksanaan atau pencoblosan yang dilaporkan kepada DKPP? Dan kalau ada, putusannya bagaimana? Dan menyangkut berapa orang, kemudian bagaimana ketaatan dan bagaimana perbaikan-perbaikan dalam rangka itu. Kemudian yang berikutnya, apakah ada persoalan-persoalan etika yang dilaporkan
pada waktu penghitungan suara sampai ke rekapitulasi suara, baik di tingkat TPS, di tingkat PPK, sampai di tingkat kabupaten kota, provinsi, dan tingkat nasional. Itu ada nggak? Adanya belum kita. Ya, sehingga kita semua bisa mencermati, karena memang ini adalah dalil dari para pemohon. Jadi mahkamah tidak mengada-ada ingin membuka sesuatu yang tidak perlu, tapi mahkamah karena ini berkepentingan menjawab dalil-dalil dari permohonan. Tadi yang dua tadi, lemahnya atau tidak berfungsinya atau independensi dari lembaga penyelenggara pemilu, itu kan tiga-tiganya, KPU, Bawaslu, dan DKPP penyelenggara pemilu. Ini supaya direspon dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, saya kira itu dulu, Prof. Tadi. Mantap. Bongkar terus Pak Hakim. Luar biasa itu pertanyaannya. Terima kasih Yang Mulia. Saya mau menerangkan pada tanggal 20 Januari Nah, ininya lebih keren lagi, guys. 2024 sekitar pukul 3, pukul 15 saya beristirahat siang di rumah saya. Ada orang datang mengucapkan Assalamualaikum. Di mana ini Pak? Ya, Di mana? di rumah Pak, Iya di mana? di Medan Pak. Oh di Medan. Nah, yang mengucapkan Assalamualaikum yang disambut oleh istri saya, Waalaikumsalam. Ternyata siapa itu yang datang? Dialog ternyata Kepling lingkungan 1 Pak, yang bernama Supriyadi, Kepala lingkungan. menyatakan ini ada beras bansos, tapi nanti untuk 02, jangan lupa nanti untuk 02. Jangan lupa nanti Bapak itu terima 02. Istri saya dengan dialog tersebut, saya mendengar dialog tersebut, saya naik kemarahan saya. Iya, ya. Tak terima Bapak ini. Bapak tidak setuju, kemudian nggak diterima. Karena saya mantan pengurus PAC PDI Perjuangan Kecamatan Medan Petisa. Ya, nggak sesuai dengan hati Bapak. Langsung saya keluar dari kamar, menemui Kepling lingkungan 1, mengatakan mengadiknya, kamu jangan paksa-paksa. Iya. Ini dijadikan barang bukti. Ini barang bukti Pak. Oke. Mana barang buktinya? Itu beras ya Pak Prapto? Ya Pak, Beras dalamnya. Mana dia? beras dari Bulog. Tapi ada logo stiker Prabowo Gibran. Langsung kejadian begitu, saya langsung menghubungi Iya. Pak Alam Sahamdani, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara. Apa yang Bapak laporkan? Saya diambil keterangan dan mengambil karung berlogo Bulog dengan ada tempel stiker Gibran. Itu ya. Menjelang hari penyoblosan, tetangga saya mendapat lagi amplop berisi uang Rp50.000. Siapa tetangganya? Tetangga Pak. Namanya siapa? Ya namanya tetangga lah. Itulah Pak. Saya melihat aja Pak. Tetangga-tetangga tuh yang nggak rahasia umum lagi tuh Pak. Ini di pengadilan Pak kalau. Iya Pak. Iya. Keterangan begitu nanti nggak bisa dipakai. Iya. Jadi yang membagikan langsung Kepling, tapi Kepling tidak lagi singgah ke rumah saya. Demikianlah yang saya sampaikan ini. Saya siap disumpah
Kan sudah disumpah. Iya, menurut agama saya, percayaan saya, agama saya. Demikian yang mulia. Ya, tapi Bapak tetap nggak mau menyampaikan tuh nama tetangga itu. Ya Pak? Nama tetangga tadi. Iya, Iya. tetangga menyampaikan tetangga itu enggak apa Pak, ya? Namanya Iya. Ramadhani Pak. Siapa? Iya, itu. Ramadhani. Ramadhani. Ramadhani namanya. Yang terima amplop itu. Iya, Tahu berapa besaran uangnya? Rp50.000. 50.000. Ada keterangannya untuk apa itu uang itu? Ya begini Kata sama, tetangga Pak. Pak Ramadhani itu. Mereka pun dapat juga begini Pak. Iya. Pak coba gini. Bukan yang amplop 50.000 itu ada penjelasan dari Ramadhani tidak, ini Ya 02 juga lah Pak. itu kan kesimpulan Bapak. Ya. Ada tidak penjelasan dari Ramadhaninya? Tidak ada, hanya itu aja. Oh. Baik, Uis. Luar biasa. Bapak ini sampai membawa bukti karung beras bergambarkan Prabowo Gibran ke pengadilan MK. Ini fakta yang tidak terbantahkan ya guys ya. Ini bisa jadi barang bukti yang lebih kuat lagi nanti untuk para hakim MK memberikan keputusan yang adil dengan seadil-adilnya bahwa yang disangkakan TSM itu terstruktur, sistematif, dan Mas ini benar-benar terbukti adanya. Nah, semoga para hakim ini bisa memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia. Guys, gimana pendapatnya? Tolong disampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.